dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Gautam Salma dari kelompok 4 selaku moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 1. Di sini saya selaku moderator ingin mempersilakan kepada kelompok 1 untuk mempersiapkan share screen-nya terlebih dahulu sebelum memaparkan materi. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, kepada kelompok 1 saya berikan waktu dan tempatnya untuk memaparkan hasil proyek pestisida hayati. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Danar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan laporan proyek pestisida hayati kami. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Sartika Sari NIM 011, Raihatul Mustaqimah NIM 032, Dwi Cahyo Budi NIM 048, Ismi Aflahal Mariah NIM 051. Next. Ya, kegiatan praktikum pestisida hayati ini antara lain yang pertama isolasi Trichoderma sp dan Metarhizium sp, kedua perbanyakan Trichoderma sp dan Metarhizium sp, ketiga aplikasi Metarhizium sp, dan keempat uji antagonis Trichoderma secara in vitro dan in vivo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sartika Sari. Baik, kegiatan pertama yaitu isolasi Trichoderma dan Metarhizium. Next. Isolasi Trichoderma itu dilaksanakan pada 19 Februari dengan menggunakan 2 ulangan. Langkah pertama dari metode pelaksanaan yaitu menyiapkan media PDA pada Petri dish. Untuk sampel yang digunakan itu berasal dari jaringan tanaman bagian batang kurang lebih 1 cm, kemudian dibersihkan dengan larutan pembersih dan diusap kembali dengan alkohol 90%. Kemudian jaringan luarnya dikupas dan diambil jaringan bagian dalamnya kurang lebih 4 jaringan tanaman. Lalu sampel diletakkan di atas media, kemudian Petri dish ditutup rapat menggunakan plastik wrap dan diberi label. Next. Selanjutnya isolasi Metarhizium itu dilaksanakan pada hari yang sama. Langkah pertama menyiapkan media PDA. Untuk sampel itu diambil dari larva Orites rhinoceros yang sudah terinfeksi Metarhizium. Untuk kegiatan ini menggunakan 2 perlakuan, sampel yang disterilisasi dengan alkohol 90% dan yang tidak disterilisasi. Kemudian tubuh larva dipotong dan diambil sedikit dagingnya tepat di bawah kulit, kurang lebih 1 mm, lalu diletakkan di atas media. Kemudian Petri dish ditutup rapat dengan plastik wrap dan diberi label. Berikut hasil isolasi yang dilakukan. Untuk hasil isolasi Trichoderma itu menunjukkan adanya kontaminasi pada kedua ulangan, ditandai dengan adanya lendir, dan hasil isolasi Metarhizium itu juga menunjukkan pertumbuhan pada perlakuan yang disterilisasi dengan alkohol, namun kedua perlakuan juga terjadi kontaminasi. Next. Terlihat pada gambar bahwa untuk hasil isolasi Trichoderma itu tidak terdapat pertumbuhan Trichoderma. Hal ini disebabkan karena sampel yang digunakan itu tidak mengandung cendawan Trichoderma, di mana Trichoderma merupakan cendawan asli tanah sehingga akan sulit menemukan keberadaannya pada bagian tanaman lain. Sehingga untuk kegiatan isolasi selanjutnya itu disarankan sampel yang digunakan berasal dari tanah di sekitar daerah reservoir tanaman. Kemudian untuk isolasi Metarhizium, terlihat pada gambar yang pertama itu merupakan sampel yang tidak disterilisasi dengan alkohol sehingga tidak terdapat pertumbuhan Metarhizium. Sedangkan pada gambar kedua, itu merupakan sampel yang diberi perlakuan dengan sterilisasi dengan alkohol sehingga terlihat terdapat pertumbuhan cendawan Metarhizium yang mana dicirikan dengan isolat berwarna putih kemudian berubah menjadi warna hijau gelap yang mana ini merupakan bentuk khas dari cendawan Metarhizium yaitu green Masridin. Dan untuk hasil keempat isolasi itu tidak ditemukan adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain yang masuk ke dalam media, di mana terlihat adanya lendir-lendir di sekitar media. Dan untuk hal ini itu dapat terjadi karena pada saat kegiatan itu tidak dilakukan di bawah laminar airflow sehingga tingkat kontaminasi lebih tinggi. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena kurang sterilnya alat sebelum digunakan atau kecerobohan saat pelaksanaan isolasi, sehingga untuk kegiatan selanjutnya itu disarankan untuk dikerjakan di bawah laminar airflow dan memastikan semua alat dan bahan yang digunakan dalam keadaan steril. Selanjutnya saya serahkan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perbanyakan Trichoderma sp dan Metarhizium sp. Nah, untuk perbanyakan Trichoderma ini jumlah ulangannya ada 2
Dan untuk cara melakukannya, pertama dengan mengukus jagung selama kurang lebih 20 menit setelah air mendidih dan kemudian didinginkan medianya. Setelah itu mengemas jagung ke dalam plastik, kemudian dikukus selama kurang lebih 20 menit agar lebih steril dan didinginkan kembali. Kemudian menginokulasi trichoderma ke media jagung. Setelah itu menutup kemasan menjadi bentuk segitiga dan diberi label, lalu disimpan selama 1 minggu. Untuk perbanyakan metarhizium, jumlah ulangannya ada 2. Nah, untuk caranya, yang pertama mengukus jagung kurang lebih 20 menit setelah air mendidih, kemudian didinginkan. Setelah itu mengemas jagung ke dalam plastik, lalu dikukus selama kurang lebih 20 menit agar steril dan didinginkan. Kemudian menginokulasi metarhizium SP ke dalam media jagung. Kemudian menutup kemasan menjadi bentuk segitiga dan diberi label, lalu disimpan selama 1 minggu. Untuk hasil dari perbanyakan trichoderma, pada ulangan 1 dan 2 di 1 minggu setelah inokulasi, terdapat pertumbuhan jamur trichoderma, dan di 2 minggu setelah inokulasi juga terdapat pertumbuhan jamur trichoderma. Nah, pada hasil perbanyakan metarhizium SP, di ulangan 1 dan 2 pada 1 minggu setelah inokulasi, tidak terdapat pertumbuhan jamur metarhizium SP. Namun pada 2 minggu setelah inokulasi, baru tumbuh jamur metarhizium. Kemudian untuk jamur trichoderma tumbuh di semua ulangan. Pada 1 minggu setelah inokulasi, pertumbuhan tidak terlalu merata. Pada 2 minggu setelah inokulasi, jamur tumbuh lebih merata dan warnanya lebih pekat. Trichoderma tumbuh dengan baik saat lingkungan menguntungkan, yaitu suhu 5-30 derajat. Namun, jamur ini juga mempunyai kemampuan bertahan pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan dengan membentuk struktur tahan seperti Chlamydospora. Perbanyakan metarhizium pada minggu pertama tidak tumbuh jamur. Pada minggu kedua, media jagung ditumbuhi jamur metarhizium. Jamur metarhizium pada minggu pertama yang tidak tumbuh disebabkan oleh masa inkubasi metarhizium, yaitu 1 sampai dengan 14 hari menurut Nuraida pada tahun 2009. Nah, pertumbuhan awal dari cendawan entomopatogen metarhizium ini berwarna keputihan, kemudian berubah menjadi hijau kegelapan dengan bertambahnya umur. Untuk yang selanjutnya akan... Ya, baik, selanjutnya aplikasi metarhizium SP. Next. Aplikasi metarhizium SP ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2022. Jumlah perlakuannya ada 4, sasarannya ada ulat Hongkong, imago, dan juga telur dari semut rangrang. Untuk cara pelaksanaannya, yang pertama membuat lubang kecil-kecil pada kap plastik kecil di bagian tutupnya. Yang kedua, memasukkan larva dari ulat Hongkong atau Tenebrio molitor dan imago dari semut rangrang atau Ocopila smaragdina dan juga telur dari semut rangrang masing-masing ke dalam kap plastik kecil yang sudah dilubangkan jamur metarhizium dengan aquades, lalu dimasukkan ke dalam sprayer menggunakan corong. Yang terakhir, menyemprotkan jamur metarhizium pada 1 kap larva ulat Hongkong, kemudian pada makanan dari semut rangrang dan juga telur dari semut rangrang. 1 kap dari ulat Hongkong tidak diberi semprot sebagai perlakuan. Next. Untuk hasil pengamatannya, jumlah kematian untuk sasaran ulat Hongkong yang makanannya tidak disemprot, pada hari pertama tidak ada yang mati, hari kedua ada 2, hari ketiga 3, hari keempat 2, hari kelima 3. Total kematian 10, presentase kematian 100%. Kemudian ulat Hongkong yang makanannya diberi metarhizium, pada hari pertama tidak ada yang mati, hari kedua 3, hari ketiga 3, hari keempat 4, hari kelima 0. Total kematian 10, presentase kematian 100%. Kemudian untuk semut rangrang, baik imago ataupun telur, dari hari pertama sampai hari kelima tidak ada yang mati.
total kematian 0, presentasi kematian 0%. Next. Untuk pembahasannya, pada sasaran ulat Hongkong, baik perlakuan makanan yang disemprot maupun tidak, dalam 5 hari didapatkan presentase kematiannya yakni sebesar 100%, sedangkan pada semut rangrang dan telurnya dalam 5 hari didapatkan presentase kematian sebesar 0%. Menurut SAK 2003, Metarhizium sp telah lama digunakan sebagai agen hayati dan dapat menginfeksi beberapa jenis serangga, antara lain dari ordo Coleoptera, Lepidoptera, Homoptera, Hemiptera, dan Isoptera. Sedangkan semut rangrang merupakan ordo dari Hymenoptera, sehingga bukan merupakan sasaran dari Metarhizium sp. Next. Selanjutnya yaitu uji antagonis Trichoderma in vitro dan in vivo. Untuk uji antagonis in vitro dilakukan pada 5 Maret 2022 dengan jumlah perlakuan sebanyak 2, yaitu calon uji dan calon kontrol dengan jumlah ulangan sebanyak 3. Cara kerja yang pertama yaitu mengisi 3 cawan dengan Fusarium sebagai calon kontrol, kemudian mengisi 3 cawan dengan Fusarium dan Trichoderma sebagai calon perlakuan atau calon uji. Selanjutnya mengambil jamur dengan bergabus, meletakkan fus 1 cm dari pinggir cawan, baik di calon uji maupun calon kontrol, dan menutup menggunakan plastik wrap, lalu memberi label. Sebagai hasilnya, bisa dilihat pada diagram batang, pada ketiga uji, untuk jamur Trichoderma memiliki pertumbuhan yang lebih luas daripada jamur Fusarium. Ketiga calon uji memiliki presentase pertumbuhan Trichoderma yang lebih besar dari pertumbuhan Fusarium, karena Trichoderma ini memiliki kemampuan dalam menghambat patogen dengan menghasilkan senyawa aktif seperti alkaloid, paksilin, dan lainnya sebagai senyawa aktif biologi secara in vitro. Trichoderma juga memarasitmi sel lain dengan menembus dinding sel, mengambil zat makanan dari dalam sel sehingga cendawan akan mati, dan mempunyai kemampuan berkompetisi memperebutkan tempat hidup dan sumber makan. Pada ketiga calon kontrol tidak dapat diamati karena ketiganya mengalami kontaminasi. Kontaminasi dapat terjadi karena mikroorganisme yang masuk ke dalam media, botol kultur, atau alat lab yang kurang steril, ruang kerja yang kotor, dan kecerobohan dalam pelaksanaannya. Sebagai perbaikan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan media dapat dilakukan di dalam lab agar wilayah kerja lebih steril, dan sterilisasi media PDA menggunakan autoklav sebelum dilakukan inokulasi jamur agar terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya, untuk uji antagonis in vivo dilakukan pada 5 Maret dengan jumlah perlakuan sebanyak 2. Caranya yang pertama yaitu membuat suspensi Trichoderma, yaitu 40 gram Trichoderma ditambahkan dengan 1 liter air dalam Erlenmeyer, diaduk hingga homogen, lalu dimindahkan pada sprayer. Kemudian membuat suspensi kontrol dengan mengisi 1 liter Aquades pada sprayer. Menyemprot 2 tanaman jagung dengan suspensi Trichoderma dan 1 tanaman jagung dengan suspensi kontrol. Untuk inokulasi bulai dilakukan dengan memotong bergejala bulai dengan lebar 5 cm dan panjangnya disesuaikan dengan tanaman, lalu disisipkan pada titik tumbuh jagung, kemudian memberi kapas basah pada permukaan tanahnya. Lalu menutup tanaman seluruhnya dengan plastik bening, plastik juga keesokan harinya, dan melepaskan potongan daun yang bergejala. Baik, untuk hasil dari uji antagonis Trichoderma secara in vivo pada perlakuan kontrol, insidensi tanaman jagung di 1 minggu setelah inokulasi dan 2 minggu setelah inokulasi yaitu 100%, dan yang disemprot Trichoderma pada 1 minggu setelah inokulasi dan 2 minggu setelah inokulasi insidensinya 0%. Nah, tanaman jagung dengan perlakuan kontrol terserang bulai dengan ciri-ciri klorotik memanjang sejajar tulang daun, penampakan garis patah-patah berwarna kuning pada tanaman jagung, pertumbuhan tanaman terhambat, dan pada pagi hari dapat terlihat lapisan tepung putih di bawah permukaan daun. Pada tanaman yang disemprot dengan Trichoderma, minggu pertama dan kedua, baik ulangan 1 dan ulangan 2 tetap sehat. Hal tersebut karena Trichoderma mengambil ruang ataupun nutrisi dengan mengeluarkan etanol yang bersifat racun bagi patogen, dan sebagai mikoparasit serta mampu menekan aktivitas jamur patogen. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan buka sesi diskusi.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sudah masuk 2 penanya, yaitu Mbak Aida dan Mas Revido. Untuk Mbak Aida Femnin, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Pada pembahasan isolasi trichoderma, itu kan disampaikan bahwa trichoderma itu jarang terdapat pada jaringan tanaman karena trichoderma sendiri merupakan cendawan asli tanah. Lalu menurut kelompok ini, bagaimana sih cara mendapatkan trichoderma yang akurat seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aida. Selanjutnya untuk Mas Revido, dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revido dari NIM 056. Izin bertanya, apa yang membuat kalian yakin bahwa jamur yang diperbanyak itu tidak terkontaminasi oleh jamur triko ataupun sebaliknya oleh meta karena warnanya sama-sama hijau? Nah, kemarin kan saat melakukan inokulasi dilakukan secara bersamaan. Dan setahu saya, triko tidak bisa ditumbuhkan secara bersamaan dalam Mohon maaf Mas Revido, suaranya terputus. Sorry, maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Saya ulangi sekali lagi ya. Apa yang membuat kalian yakin bahwa jamur yang diperbanyak itu tidak terkontaminasi oleh jamur triko ataupun sebaliknya meta karena warnanya sama-sama hijau? Kemarin kan saat melakukan inokulasi dilakukan secara bersamaan dan setahu saya triko tidak bisa diperbanyak secara bersamaan dalam satu ruangan. Terima kasih. Mungkin untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Sebelum perkenalkan, saya Smartphone Marian NIM 051 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aida. Tadi tentang untuk pengambilan ini ya, jamur trichoderma. Memang untuk pengambilan sampel jamur trichoderma itu bisa juga dari tanah, dari sampel tanah. Misalkan kita sampel tanah bisa perakaran tanaman yang subur, yang banyak mengandung patogen baik, misalkan perakaran bambu. Itu nanti bisa sampelnya diambil, terus nanti sampel tanahnya dilakukan pengenceran. Nah, setelah dilakukan pengenceran nanti bisa ditumbuhkan di media PDA di dalam saluran Petri dish seperti itu. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya kelompok 1. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Revido. Tadi yang membuat kelompok
kami yakin bahwa itu tidak terkontaminasi meta ataupun sebaliknya, sebenarnya untuk tingkat keyakinan mungkin masih 80% ya Mas, karena kan kita tidak mengecek satu-satu atau mengeceknya dengan PCR begitu. Nah, namun yang membuat kami yakin kalau yang kami perbanyak itu meta ataupun triko, itu bisa kami cek dari warnanya. Karena meta dan triko itu kan meskipun sama-sama hijau, tapi kan agak berbeda ya. Kalau triko itu kan pasti hijaunya itu lebih gelap gitu. Nah, kalau meta kan hijau tapi agak keabu-abuan gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk sesi pertama dari pertanyaan Mbak Aida dan Mas Revido sudah dijawab oleh kelompok 1. Selanjutnya itu akan dibuka sesi kedua. Bagi para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Mas Fatahila, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 1 tentang hasil dari masa inkubasi yang dilakukan pada Metarhizium tadi kan butuh waktu lebih dari 1 minggu, sedangkan untuk mendukung dari data yang kalian dapatkan itu literasi yang kalian gunakan masa inkubasi dari Metarhizium itu 1-14 hari. Nah, apa yang menyebabkan masa inkubasi dari jamur Metarhizium yang kalian gunakan itu melebihi dari 1 minggu untuk tumbuh, dan dari hal tersebut apakah bisa dipercepat untuk masa pertumbuhannya, misal di hari ke-3 itu sudah tumbuh, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Ya, izin bertanya. Nama saya ini Dewa Tun Salma, NIM 083. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada saat proses perbanyakan, kegiatan perbanyakan Trichoderma sp dan Metarhizium dilakukan dengan cara memasukkan media jagung ke dalam plastik. Apabila kita membutuhkan hasil perbanyakan Tricho dan Metarhizium dalam jumlah yang banyak, apakah bisa dilakukan dengan cara menempatkan media tersebut dengan menggunakan tempat yang lebih luas? Apakah tetap efisien atau justru akan menimbulkan penurunan mutu dan kualitasnya? Terima kasih. Dipersilakan kembali bagi para teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Fatah. Saya Sartika Sari NIM 011 izin menjawab pertanyaan Mas Fatah. Kenapa pada pertumbuhan Metarhizium itu lebih dari 7 hari, dan apakah bisa dipercepat pertumbuhan Metarhizium? Kenapa bisa berbeda? Itu karena tergantung pada strainnya. Karena di sini kita melakukan isolasi Metarhizium sp. Kita tidak tahu strain pastinya itu apa, dan untuk mempercepat pertumbuhannya itu kita dapat mengatur keadaan lingkungannya, karena Metarhizium itu akan membentuk kecambah itu lebih baik jika kelembapan udara itu berada di atas 90%, dan akan menurun jika kelembapan udaranya itu di bawah 80%.
Bagaimana Mas Fatah? Cukup, terima kasih buat kelompok 1. Baik, saya Raya Hatun Mustaqimah, NIM 032, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi. Hal tersebut tetap akan efisien apabila memang triko tersebut diperlukan dalam jumlah yang banyak, dan akan lebih baik lagi jika diberi tempat penyimpanan yang jauh dari kontaminan dan sebelumnya diberi antibiotik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menjawab semua pertanyaan dan memaparkan materi. Saya selaku moderator undur diri dan saya kembalikan kepada Pak Danar untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.